Oke. Dan sekarang kan tanggal 10 kita syuting nih. Heeh. Besok tanggal 11 September itu di Ethiopia tanggal terakhir di tahun 2017. Lah. Baru mau tahun baru 2018. 2018. Ya, Kok setelah bisa? 11 September. Kalau dipikir-pikir Lus, pas tahun 2024 gue pernah ngeliat kayak di detik.com itu bilang pas kita 2024 di Ethiopia itu masih 2016. 2016 itu 2024. Ah, benar. Kenapa bisa dia punya penanggalan yang beda? Maksudnya kayak kenapa dia tahunnya beda dari kita? Iya, sebenarnya kalau berarti tahun ini, kalau lu tadi ngeliat 2024 ya. 24 ya. Tahun ini di Ethiopia itu berarti tahun 2017. Oke. Dan sekarang kan tanggal 10 kita syuting nih. Heeh. Besok tanggal 11 September itu di Ethiopia tanggal terakhir di tahun 2017. Lah. Baru mau tahun baru 2018. 2018. Iya, Kok setelah bisa? 11 September. Karena di Ethiopia itu dia pakai penanggalan yang beda dengan penanggalan ini. Umum. Kalau Oke. penanggalan umum kan kita pakai kalender Gregorian ya. Heeh. Nah, kalau di Ethiopia ini, dia itu nggak pakai kalender Gregorian gitu. Nah, kenapa? Karena balik lagi ke zaman dulu, Ethiopia ini mayoritas adalah Kristen Ortodok ya. Heeh. Nah, sedangkan Gregorian ini adalah kalender yang disepakati sama Gereja Katolik Roma gitu. Oke. Nah, Gereja Katolik Roma itu kan mengubah sistem penanggalannya itu tahun 525 Masehi. Nah, sedangkan orang Ethiopia yang Kristen Ortodok ini, dia masih pakai penanggalan yang lama gitu. Dia pakai penanggalan Anius. Pas zaman Masehi. Iya, iya, pasti zaman Masehi. Masehi. Masehi kan dihitung dari kelahiran Yesus Kristus kan. Heeh. Nah, secara umum Gereja Katolik itu menggunakan kalender Gregorian. Heeh. Dan kemudian di seluruh dunia pakai kalender yang sama, Oke. jadi Gregorian ini. Nah, sedangkan di Ethiopia itu dia nggak pakai kalender Gregorian ini, dia masih pakai kalender Anius yang dia mulainya dari tahun dimana Maria dapat kabar gembira dari malaikat Gabriel atau Jibril gitu pertama kali. Itu kalau dihitung tuh lebih lambat 7-8 tahun dari kalender Gregorian gitu yang disepakati. Itu. Perhitungannya beda. Beda. Makanya di sana sekarang masih 18. mau 2018. Tahun baru. Tahun barunya tengah-tengah banget nih. Iya, dan mereka tuh punya bulan tuh 13, bukan 12. Oh. 13 itu, nah bulan yang ke-13 itu Zodiaknya beda ya, dong? Pegume. Gue nggak tahu kalau zodiaknya ya, gue nggak sampai ke zodiaknya. Oke. Tapi Pegume itu berarti setiap bulannya itu mereka pasti 30. Oke. Nah, 30 12 kan ada sisa tuh antara 5 sampai 6 hari. Kalau tahun kabisat 6 hari. Nah, itu tanggalan yang sisa itu masuk ke bulan 13 itu tadi. Yang bulan 13 ini adalah bulan-bulan perayaan semuanya sampai ke tahun baru. Jadi mereka tanggal merahnya Nah, dikumpulin. kalau tanggal merah kan ya tergantung. Perayaan. Iya, mungkin sih ya perayaan ini. Tapi mungkin di setiap tanggal tuh ada perayaan-perayaan lain. Kan ini mungkin lebih ke perayaan spesifik ya, perayaan keagamaan gitu. Di akhir-akhir ini. Dia nggak mau pakai kalender Gregorian ya. Gregorian karena itu bertentangan ya. Harusnya nggak bertentangan sih ya, mungkin preferensi aja sih. Sebenarnya kan kenapa semua dunia itu pakai Gregorian, karena mungkin dulu kan Gregorian kan pertama di Gereja Katolik Roma di Eropa, dan Eropa kan semuanya mungkin mayoritas Katolik lah zaman dulu sebelum ada perpecahan ya. Katolik dan Paus itu sangat dihormati lah di Eropa gitu. Jadi semua kerajaan itu akan tunduk ke Paus gitu. Jadi kan satu Eropa itu akan menggunakan satu sistem yang sama gitu. Nah, terus Eropa ini kan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia dengan lewat kolonisasi dan penjajahan. Jadi Ngikut. ya, jadi seluruh dunia akan jadi satu ngikut gitu. Nah, dan kenapa seluruh dunia lain itu juga menggunakan kalender yang sama Gregorian itu ya, supaya memudahkan itu. Kalau kita semua seragam kan gampang kan. Kalau misal anggap aja kita beda nih, terus kita ada klien di luar negeri atau di mana ada hubungan dagang gitu, beda-beda. Gitu. Meeting tanggal 17. Tapi mungkin Ethiopia ini dia preferensi dia sendiri untuk Nah, tapi di antara seluruh dunia cuma si Ethiopia ini ya. mungkin kayak sama kayak Indonesia ya, beberapa kita juga pakai sebenarnya bisa dibilang 2 kalender lah kalau yang umum ya gitu. Walaupun secara nasional, secara umum kita pakai kalender benar. Masehi gitu lah, Gregorian, tapi ada hitungan juga kadang di kalender kita ada kalender yang hitungan Hijriah. Jawa Ya, sama hitungan Chinese kan juga. Sebenarnya Chinese juga punya hitungan. Iya benar ya, kalau di kalender Beda. Chinese ada Iya, hitungan beda juga. benar. Masuk Tahun akal, Hijriah masuk juga akal. beda gitu.
Tapi secara umum kita pakai kalender Gregorian atau kalender Masehi itu. Sementara kalau Ethiopia itu Nah, itu menggunakan kalender itu tadi beda. dengan beda. kalender Tapi kalau Anisius. misalnya yang berhubungan dengan kayak misalnya mereka ada berhubungan dengan internasional atau Iya, apa, pasti mereka menyesuaikan diri dengan kalender internasional. masuk akal kalau kayak gitu. Nah, jadi ternyata negara Ethiopia ini memang punya kalender tersendiri gitu. Jadi yang secara umum. Cuma mereka sebenarnya kalau untuk penyesuaian, tapi mereka dihitungnya juga nggak ketinggalan zaman ya, karena Wah, masih tetap ngikutin yang Iya. secara internasional. Kalau misalnya mau lagi berhubungan dengan negara lain juga. cuma hitungannya Jadi kayak aja sih. hitungan secara umum di negara mereka itu pakai kalender apa namanya tadi? Anius. Anius Atau Gitu. Anisius gitu. Dah, kalau misalnya kalian ada informasi tambahan tentang perkalender-kalenderan ini, khususnya dari topik yang Ethiopia ini, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye.